Puji Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada sore hari ini, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan juga. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bapak Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang siap bisa berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Bapak Saudara, hari ini adalah hari yang spesial di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit membuktikan dia Allah yang hidup. Ketika dia hidup maka selalu ada harapan bagi kita yang percaya kepada dia. Amin, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul seandainya. Katakan sama-sama. Coba kita buka dulu Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15. Ayat 12 sampai ayat 19. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat 19. Yang sudah dapat katakan amin. Baik Bapak Saudara. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan Alkitab, merenungkan bacaan yang akan saya bacakan bagi kita semua. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkan. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang daripada segala manusia. Yang diberkati adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya remaja, saya memiliki sebuah pergumulan yang sangat berat sekali. Dan mungkin bukan hanya saya, mungkin ada banyak orang-orang ketika masa remaja atau masa dewasa mengalami pergumulan yang saya alami. Pergumulan yang saya alami ketika saya remaja, Bapak Saudara, bukan masalah jodoh. Karena memang belum waktunya. Bukan masalah pekerjaan. Karena saya masih seorang siswa. Pergumulan saya sebagai seorang remaja, Bapak Saudara, saya tidak seperti kebanyakan teman-teman saya di sekolah. Maksudnya apa? Saya memiliki tubuh yang kurus. Gitu ya. Mungkin sampai sekarang. Tapi kalau dibandingkan dengan 10 tahun lalu, saya ini sudah banyak improvisasi gitu ya, istilah kerennya gitu ya. Sudah banyak perkembangan, progresivitas gitu ya. Kulit saya hitam Bapak Saudara. Ya kalau sampai sekarang ini agak putih itu kasih karunia Tuhan. Gitu ya. Rambut saya keriting sampai sekarang. Bapak Saudara mungkin bisa lihat, nggak perlu pakai kaca pembesar. Dekat dengan saya lihat rambut saya pasti keriting. Anak remaja itu pengennya tampil keren. Ya atau tidak Bapak Saudara? Ketika saya akan berangkat sekolah, saya biasa mengamati wajah saya di cermin. Saya nggak senang, Bapak Saudara. Saya rasanya kok orang ini kok begini gitu ya. Kok modelnya begini. Saya bilang begini, seandainya saya punya rambut yang lurus, pasti saya maco gitu ya, keren. Seandainya saya punya kulit yang putih, mungkin saya itu memikat hati banyak wanita. Seandainya tubuh saya proporsional, gitu ya, saya akan menjadi orang yang tampan. Saya berandai-andai Bapak Saudara. Bahkan saya berkata begini,
Seandainya saya tidak dilahirkan sebagai orang Batak, mungkin saya tidak seperti ini. Saya berandai-andai, Bapak Saudara, seandainya dan seandainya. Mungkin kita pun pernah berandai-andai. Seandainya saya ini punya harta yang banyak, aku akan membantu gereja. Ada yang punya angan-angan seperti itu? Tidak ada. Wah, repot. Seandainya saya punya pasangan hidup, kami akan melayani Tuhan bersama-sama gitu ya. Tuhan, berikan aku jodoh Tuhan. Supaya apa Tuhan? Nanti ada temanku untuk melayani Tuhan. Sebuah lagu berkata, bersama keluargaku melayani Tuhan. Tuhan, pertemukan aku dengan pasangan. Supaya apa? Nanti aku dengan pasanganku seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Nggak tahu nanti setelah punya pasangan bagaimana gitu ya. Yang penting berandai-andai dulu, seandainya. Seandainya aku punya harta yang melimpah, aku nggak perlu kerja keras seperti sekarang. Ada yang punya pengandaian seperti itu? Saya pun sampai sekarang masih bermimpi mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Saya bilang ke istri saya, kalau saya punya uang sangat besar, saya akan bangun banyak gereja, membantu gereja gitu ya. Amin. Orang tua saya di kampung, saya bangunkan rumah. Orang mertua saya pun, orang tua saya yang ada di kampung istri saya juga akan saya bangunkan rumah. Orang-orang yang membutuhkan, saya berikan bantuan. Itu mimpi saya, Bapak Saudara. Tapi saya percaya kalau saya punya mimpi yang mulia, Tuhan mungkin bisa mengabulkan gitu ya. Nah, Bapak Saudara, adalah mungkin berkata seperti saya tadi. Seandainya saya ini suku A gitu ya, aku suku B atau suku C. Ya mungkin aku akan lebih baik lagi dan sebagainya dan sebagainya. Paulus pun pernah berkata, seandainya Kristus tidak bangkit, bagaimana? Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama, saudara. Mari coba kita renungkan sebuah pertanyaan. Seandainya Kristus tidak bangkit, apa yang terjadi dengan kita? Kita tahu sejak zaman Alkitab sampai zaman sekarang, banyak orang yang masih meragukan tentang fakta historis kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun mereka sudah mendengarkan banyak kali khotbah di hari Paskah, membaca firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, tetap aja ada orang yang tidak percaya itu, Bapak Saudara. Coba kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 15. Saya minta dengan kasih Bapak Ibu Saudara yang rindu diberkati Tuhan lebih lagi bisa membaca, membantu saya. Berbahagialah orang yang membantu hamba Tuhan. Bapak Saudara, pemuka agama Yahudi itu menyogok prajurit-prajurit yang menjaga kubur Yesus. Mereka diberi uang, kalian sebarkan berita ya, bahwa murid-murid Yesus ketika malam datang diam-diam mencuri mayat Yesus. Supaya mereka tidak percaya bahwa dia telah bangkit, tapi dicuri oleh muridnya sendiri. Prajurit-prajurit itu mengikuti, menerima uang itu katanya, dan menceritakan seperti apa yang dipesankan kepada mereka. Dan perhatikan dalam bagian akhir ayat ini dikatakan, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai until the present day. Sampai saat ini banyak orang Yahudi yang tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus. Dari dulu banyak orang sudah gak percaya, Bapak Saudara. Jadi kalaupun ada orang sekarang yang tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan, itu karena kedegilan hati mereka, kebebalan hati mereka untuk tidak percaya firman Tuhan. Saya tidak perlu menjelaskan bukti-bukti kebangkitan Tuhan Yesus sangat banyak, saudara, selain kubur kosong. Kalau tadi dikatakan murid-muridnya telah mencuri mayatnya, itu sangat mustahil, Bapak Saudara. Kita tahu prajurit Romawi itu adalah prajurit yang sangat ketat dibandingkan semua prajurit yang ada di muka bumi ini. Prajurit Romawi, Bapak Saudara. Bagaimana mungkin mereka berjaga-jaga? Mereka itu ya kalau berjaga, Bapak Saudara, itu tidak boleh kantuk sedikit pun, tidak boleh. Hukumannya parah kalau mereka sampai berjaga-jaga itu kedapatan ngantuk. Kalau kita mungkin masih bisa. Ketika saya sekolah teologi, saya di asrama, kalau mau masuk asrama diam-diam itu, tunggu aja satpamnya. Begini, bisa lewat, Bapak Saudara, itu satpam. Prajurit Romawi tidak seperti itu, Bapak Saudara. Mereka banyak, bahkan dikatakan
kubur Tuhan itu disegel. Ayo. Gak ada yang berani loh membuka segel itu, Bapak Saudara. Murid-murid pun saya kira tidak akan seberani itu. Ya atau tidak? Karena mereka pun sampai saat itu masih ragu. Bahkan ketika Tuhan bangkit baru mereka semuanya percaya dan berubah semua. Menjadi pemberita Injil. Petrus menjadi pemberani. Ada banyak bukti-bukti lain yang dituliskan oleh Alkitab, Saudara. Paulus bertanya kepada orang-orang di Korintus. Seandainya Kristus tidak bangkit bagaimana? Mengapa Paulus membahas hal itu? Karena di antara orang Korintus ada guru-guru palsu yang mengatakan begini. Tidak ada kebangkitan orang mati. Logikanya, Saudara. Kalau kita tidak mempercayai kebangkitan orang mati, maka sejak dulu tidak ada orang yang bangkit termasuk Yesus. Paulus berkata, kalau kamu punya teori, punya pandangan teologi, pemahaman bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, itu bahaya. Artinya kamu pun tidak mempercayai bahwa Yesus bangkit. Pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan itu akan mempengaruhi tindakan kita sehari-hari, Bapak Saudara. Kalau pemahaman kita berpikir bahwa ikut Tuhan itu pasti diberkati Tuhan, maka kita akan mencari-cari gereja yang memberitakan tentang berkat. Ketika kita punya masalah, maka apa? Kita akan kalah, menyalahkan Tuhan. Karena pemahaman kita melulu tentang Kalau kita punya pemahaman bahwa orang Kristen itu bebas berbuat dosa, percaya saya, dalam prakteknya kita pun akan berbuat dosa. Jadi ketika kita punya pemahaman yang keliru, Bapak Saudara, itu pasti tercermin dari sikap kita. Sebaliknya kalau kita punya pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, apa yang Alkitab katakan, saya percaya tindakan kita akan selaras dengan kebenaran. Jadi jangan pikir, nggak penting belajar Alkitab. Siapa yang mengatakan demikian? Alkitab itu harus kita pahami, harus kita pelajari sungguh-sungguh. Supaya apa? Membentuk hidup kita. Dalam sekolah teologi itu ada 3 istilah. Ortodoksia. Ortodoksia berarti pengajaran yang sesuai dengan Alkitab. Akan mempengaruhi namanya ortolatria. Ortolatria ketika kita belajar Alkitab sungguh-sungguh, maka kita pun punya penyembahan yang benar kepada Tuhan. Beribadah secara benar. Ortolatria. Selain itu ada lagi ortopraksia. Artinya apa? Pengetahuan yang benar akan mempengaruhi penyembahan kita kepada Allah dan mempengaruhi praktek hidup kita kepada Allah. Oleh sebab itu, saudara, saya rindu mengajak kita semua untuk belajar kebenaran sungguh-sungguh. Supaya apa? Hidup kita pun menjadi benar karena kita punya pemahaman yang benar. Bapak Saudara, apa konsekuensi yang kita terima kalau seandainya Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati? Yang pertama adalah sia-sialah kepercayaan dan pengharapan kita. 1 Korintus 15 ayat 14. Silakan kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi kata Paulus, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Berita salib, pengharapan yang kami beritakan sia-sia. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, jemaat Korintus. Kalau Tuhan tidak bangkit, Bapak Saudara, kita sebagai orang Kristen ini sia-sia semua yang kita lakukan. Kepercayaan kita kepada Yesus itu sia-sia. Dalam bahasa Yunani kata sia-sia itu menggunakan kata kenos. Kenos itu artinya kosong, empty, tidak ada apa-apa. Kalau arti sia-sia dalam bahasa Indonesia kan berarti kan nggak ada gunanya. Tapi sesuatu itu ada, tapi dia nggak berguna gitu. Dalam bahasa Yunani itu dipakai kata kenos, kosong. Bukan hanya tidak ada gunanya, memang kosong, melompong, nggak ada apa-apa. Dari kata inilah muncul istilah kenosis. Yesus mengosongkan dirinya, Allah yang menjadi manusia. Bapak Saudara, artinya apa? Paulus berkata, artinya pondasi iman kita itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Kalau dia pun tidak bangkit, maka apa? Dia pembohong, ya atau tidak? Sebab di dalam Alkitab beberapa kali dia katakan, aku akan diserahkan kepada manusia, dan pada hari ketiga dia kan selalu mengatakan hal demikian. Saya ambil satu contoh. Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23. Matius pasal 17, saya baca bagi kita semua Bapak Saudara. Ini salah satu contoh, ada banyak contoh lain perkataan Tuhan yang mengatakan, aku akan mati tapi bangkit pada hari ketiga.
Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga apa dikatakan? Ia akan bangkit. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Tuhan berkata, ketika di Galilea, aku akan diserahkan dihukum mati untuk tebusan dosa manusia. Tapi ingat, hari ketiga akan. Ketika Yesus mati di kayu salib, lalu dia dikuburkan di dalam gua batu, saudara. Hari pertama minggu itu orang-orang datang dan ternyata mereka melihat kubur itu kosong. Ada malaikat berkata, jangan takut, ia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Saudara, jadi kalau Tuhan tidak bangkit berarti dia pembohong. Tidak layak kita percaya, ya atau tidak? Ngapain kita jadikan seorang pembohong sebagai Tuhan? Tapi faktanya, yang benar adalah, yang terjadi yang sesungguhnya adalah dia bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalaupun dia tidak bangkit pun, berarti apa? Dia bukan Tuhan, ya atau tidak? Artinya dia sama dengan pembentuk-pembentuk kepercayaan atau agama lain yang mati dan tidak pernah bangkit-bangkit. Seorang teolog Kristen berkata demikian, kalau Yesus tidak bangkit, gak ada bedanya dia dengan Tuhan-Tuhan di agama lain. Yang semuanya mati dan tidak bangkit-bangkit. Tapi luar biasa Tuhan kita. Dia bukan Allah yang mati, Bapak Saudara. Dia Allah yang sejati. Maut tidak kuasa untuk menahan dia. Tidak kuasa. Dia yang berkuasa atas maut. Tidak bisa bertahan-tahan lama dia dalam liang kubur. Dia harus bangkit pada hari ketiga untuk menggenapi apa yang dikatakannya. Oleh sebab itu Bapak Saudara, ini menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa iman kita ini tidak sia-sia. Amin. Bapak Saudara, saya pernah menyaksikan sebuah pembangunan. Mungkin di sini ada kontraktor gitu ya. Ada saudara Jun dan sebagainya yang ngerti sekali tentang pembangunan. Tidak jauh dari sekolah tempat saya mengajar Bapak Saudara. Itu ada sebuah bangunan yang akan didirikan dengan luas yang sangat besar. Dan tingginya pun saya tidak tahu seberapa tinggi. Tapi berdasarkan miniatur yang telah mereka gambarkan itu cukup luas dan cukup tinggi. Nggak tahu apakah itu apartemen, nggak tahu apakah itu memang pusat pemukiman dan sebagainya yang elit dan sebagainya. Faktanya sampai sekarang, setelah bertahun-tahun Saudara, mereka menghabiskan waktu dan dana yang begitu besar untuk membangun pondasi. Kenapa? Pondasi bangunan megah, bagus di atasnya, kalau pondasi tidak kuat, sedikit aja angin akan roboh. Hari-hari akhir ini angin kuat, ya atau tidak? Ketika saya di apartemen dengan istri saya di lantai 5, itu terasanya kencang sekali Bapak Saudara. Kencang sekali. Pintu itu tidak jarang itu membanting sendiri. Tak, tak. Saya khawatir itu pintu balkon dari kaca itu takutnya bisa pecah. Dan suaranya itu begitu menggelegar. Kain-kain itu bisa berterbangan Bapak Saudara. Itu masih lantai 5. Belum lagi lantai 50-an ke atas Bapak Saudara. Anginnya pasti. Kalau pondasi apartemen itu tidak kuat maka akan hancur. Fondasi iman kita adalah kebangkitan Kristus. Karena fakta Alkitab menunjukkan Yesus itu bangkit. Kita punya fondasi kepercayaan yang tidak bisa digoyahkan. Amin. Kepercayaan kita tidak bisa digoncangkan, dihancurkan. Ada banyak orang berusaha untuk menghambat kekristenan. Tapi tidak bisa. Sebab itu berbicara tentang Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Fondasi iman kita yaitu kebangkitan Tuhan itu. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup menghancurkan, menggerogoti, atau menggoncangkannya. Amin Bapak Saudara. Oleh sebab itu bersukacitalah kita orang-orang percaya. Amin Bapak Saudara. Kalau orang yang ikut kepercayaan atau iman pengharapan yang tidak jelas aja mereka itu mati-matian Bapak Saudara. Kenapa kita yang sudah tahu loh. Bahwa apa yang kita lakukan di dalam Tuhan itu jerih payah kita tidak pernah sia. Pengharapan kita itu tidak pernah sia-sia. Kenapa kita itu kok malas aras-arasan ikut Tuhan? Ibadah pun kita tidak jarang kita itu tidak fokus gitu kan ya. Bapak Saudara ada orang mungkin ayo kita ke gereja yuk. Kenapa? Di gereja AC-nya enak. Di rumah kita sumuk panas. Lumayan bisa di rumah kita tidak ada kursi yang terbuat dari apa ini? Busa gitu ya. Di rumah kita semua dari kayu. Kayunya pun sudah lapuk. Apalagi ada yang dari bambu misalkan. Duduk pun bokong terjepit. Nggak bisa tidur. Ada orang yang seperti itu Bapak Saudara.
Saya nggak bisa menilai gitu, hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Apa yang ada di hati mereka. Bapak Saudara, ingat, harapan kita tidak sia-sia. Dan harapan sejati hanya kita dapat di dalam Yesus saja. Tidak ada yang lain. Amin Bapak Saudara. Oleh sebab itu mari kita hidup totalitas untuk Tuhan. Bapak Saudara, kalau kita mengharapkan sesuatu, kita akan melakukan banyak hal untuk mendapatkannya, ya atau tidak? Kalau kita ingin mendapatkan posisi yang bagus dalam perusahaan kita, kita pasti bekerja dengan tekun. Kalau kita ingin mendapatkan prestasi di sekolah kita, kita akan belajar dengan giat. Ya kan? Kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang sungguh-sungguh dari Tuhan, kita akan berusaha sungguh-sungguh memperbaiki hidup kita. Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bapak Saudara, jadi kalau kita mengharapkan sesuatu, pasti kita melakukan segala daya upaya untuk mendapatkannya. Pengharapan kita loh, di dalam Tuhan itu pasti. Kenapa kita tidak mau mengejarnya, tidak mau berlomba, berjuang sungguh-sungguh untuk apa? Untuk mendapatkannya. Kenapa kita loyo-loyo Bapak Saudara? Saya rindu di Paskah ini, kebangkitan Tuhan itu membangkitkan iman kita. Seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gembala tadi pagi. Amin Bapak Saudara. Yang kedua, jika seandainya Kristus tidak bangkit, apa yang terjadi pada kita? Kita masih menjadi budak dosa. Bapak Saudara, ini sangat tragis. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, ingat, status kita masih menjadi budak dosa. 1 Korintus 15 ayat 17, firman Tuhan berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Bukan hanya hidup dalam dosa, tapi budak dosa. Bapak Saudara, jika Yesus tidak bangkit, maka penebusannya itu tidak berlaku bagi kita. Penebusan Tuhan di kayu salib itu tidak berlaku bagi kita yang percaya kepada Dia. Mungkin hanya berlaku bagi Dia. Dia manusia yang tidak berdosa. Lalu dihukum mati atas dosa. Dan Dia mati. Kita yang percaya itu tidak akan berlaku efektif bagi kita. Kenapa? Karena Dia mati. Ya, Dia mati bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, semua manusia itu masih menjadi budak dosa. Kalau kita menjadi budak dosa, berarti kita harus bertanggung jawab masing-masing untuk penebusan dosa kita, ya atau tidak? Faktanya, adakah di antara kita yang bisa menebus dosa kita dengan sempurna kepada Tuhan? Gak ada. Coba kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 3. Roma 8 ayat 3. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Tidak mungkin Bapak Saudara. Karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Penebusan dosa itu tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Karena apa? Kita nggak berdaya oleh daging kita. Tapi dilakukan oleh Allah. Dengan jalan apa? Roma 8 ayat 3 bagian B. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yesus menjadi manusia. Yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Oh saudara, kalau seandainya Kristus tidak bangkit, maka kita menjadi budak dosa. Artinya apa? Konsekuensinya, kita harus menebus dosa kita sendiri kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, impossible. Karena kita hidup oleh semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan semua orang, saudara. Daud berkata, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Sejak dalam kandungan itu kita sudah memiliki benih atau natur dosa. Saya tekankan kepada kita berdosa karena kita punya natur dosa. Seandainya kita tidak punya natur dosa, kita nggak bisa berbuat dosa. Tapi faktanya apa? Karena kita punya natur dosa, lahir di muka bumi, maka kita bisa berbuat. Jadi kita berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Terbalik. Kita berbuat dosa karena kita sebenarnya punya natur dosa. Makanya kita melakukan dosa. Artinya tidak ada satu orang pun yang bisa selamat. Apalagi dengan apa? Melakukan perbuatan-perbuatan. Tidak mungkin Bapak Saudara. Tapi faktanya firman Tuhan luar biasa. Mengatakan bahwa Yesus bangkit dan kebangkitannya mengkonfirmasi kita. Dia lebih berkuasa dari dosa. Penderitaan, kutuk akibat dosa. Amin Bapak Saudara. Tadi malam saya menyampaikan firman Tuhan di ibadah Yud di tempat ini.
berkaitan tentang Paskah juga kebangkitan Tuhan, tapi saya ambil dari bagian yang lain, yaitu 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Saya sempat menjelaskan kepada anak-anak muda di tempat ini bagaimana itu konsep budak. Mungkin kita semua sudah tahu. Izinkan saya kembali mengingatkan kita semua. Ingat, budak itu tidak punya hak apa-apa. Apa hak budak? Nggak ada. Budak itu harus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhannya. Budak itu tidak punya harga diri. Ketika dia sakit pun, kalau tuannya membiarkan dia sakit menderita begitu rupa dan sampai mati, tuannya tidak akan salah, tidak akan disalahkan. Karena budak itu seperti apa? Seperti benda yang tidak ada harganya. Apapun yang dilakukan oleh tuannya harus dilakukan, saudara. Alkitab berkata kita ini budak dosa. Tuhan kita apa? Dosa. Dan dosa itu pasti menginginkan kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita tunduk melakukannya karena kita budaknya. Itu sebabnya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan di luar Kristen, saudara. Ketika mereka berbuat dosa, mereka itu tidak merasa bersalah. Karena mereka budak dosa. Natur mereka yang mereka hidup dalam dosa. Makanya kalau kita orang Kristen, saudara, berbuat dosa, pasti kita merasa bersalah, iya atau tidak? Ada sini yang berbuat dosa gak merasa bersalah? Biar kita doakan bersama-sama. Buka hati, sungguh-sungguh. Karena Roh Kudus ada di hati kita, saudara. Dan ingat, ketika Roh Kudus itu mengingatkan kita, menginsafkan akan dosa. Ikuti, taati, saudara. Jangan padamkan roh, kata firman Tuhan. Hati-hati ya. Kalau kita itu tidak pekat terhadap suara Roh Kudus, kita sudah diingatkan, kita tidak mau taat, roh itu bisa padam, kata firman Tuhan. Makanya dikatakan, jangan sampai padamkan. Ikuti ketika Roh Kudus itu mengingatkan kita, menegur kita. Ya Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Pimpin aku Roh Kudus. Aku jalan dalam jalan kebenaran. Kenapa? Status kita bukan lagi budak atau hamba dosa. Tapi kita hamba kebenaran. Tuhan kita adalah kebenaran firman. Ingat 2 Korintus 5:17. Kita adalah new creation. Ciptaan yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Amin saudara. Yang percaya dia adalah ciptaan baru bisa angkat tangan. Bisa diberikan tepuk tangan biar kita tidak ngantuk saudara. Ya. Saudara, jadi kalau kita yakin kita ini ciptaan baru, maka kalau kita melakukan hal-hal yang di luar yang tidak dulu gitu ya, itu bukan gua lagi gitu ya. Kemarin saya setelah ibadah dengan anak-anak youth itu kan berkumpul-kumpul di bawah, saudara. Lalu saya diajak oleh mereka gitu ya. Ayo Bang Jos kita makan. Oke, saya ini nggak pernah nolak kalau diajak makan gitu ya. Gitu ya. Oke, ayo. Lalu ya udah kita naik mobil aja, kata Iskia. Yang lain bilang, udah naik motor aja, oke deh naik motor semua gitu ya. Lalu saya bercanda begini kepada si Akin, tuh Kin ada motor satu di Bank BTN. Samping kita kan ada Bank BTN, ada parkir sebuah motor. Maksud saya, itu pakai. Dia bilang gini, wah itu manusia lama saya Bang katanya. Itu jangan ungkit-ungkit yang dulu katanya. Nah itu, dia tahu dia ciptaan baru. Meskipun dia bercanda, tapi itu punya makna yang dalam loh saudara. Kalau mungkin artinya gini, dulu ya itu saya pasti habis itu, saya embat itu ya. Motor parkir gak ada orang pasti. Tapi sekarang bukan gua, artinya sudah langsung apa? Kalau ditek gitu, langsung gak gua gitu loh, gak isa. Saudara. Nah, berarti Akin sudah menjadi ciptaan baru, amin. Oke, saudara, saya yakin walaupun dia bercanda, tapi itu dari hati dia. Dan itu memang dia buktikan. Nah, Bapak Saudara, oleh sebab itu Bapak Saudara, ingat kita ini tidak lagi menjadi budak dosa. Jangan mau turuti keinginan-keinginan perbuatan-perbuatan daging. Ingat, daging itu lemah, roh itu penuh, ikutilah roh. Kadang-kadang kan begini Bapak Saudara, iya roh kita ini menyala-nyala aja, ingin beribadah. Ada orang kan jarang ibadah minggu, tapi kalau Paskah dia datang. Tapi ada juga orang Paskah pun gak datang, itu kebangetan gitu ya. Itu gak tahu itu nilai apa lagi gitu ya. Natal pun gak datang gitu. Orang aja datang Paskah dan Natal aja itu gak baik kan. Datang hanya Paskah dan Natal gitu kan. Mungkin hanya sebagai apa ya, sebagai ya cek-log gitu ya. Paling tidak tahun ini saya sudah masuk ke gereja, Kristen KTP. Itu aja salah, apalagi Paskah gak datang, Natal gak datang. Terus maunya apa? Orang yang cinta Tuhan pasti ingin berjumpa dengan Tuhan, ya atau tidak? Di sini saudara pernah jatuh cinta gitu ya. Pasti kan ketika jatuh cinta dengan seorang kan pengennya komunikasi, gak terasa gitu saudara. Pasti. Cinta kita pun kepada Tuhan begitu saudara. Kita akan rindu berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau Yesus seandainya Kristus tidak dibangkitkan, apa yang terjadi dengan kita? Maka tidak ada jaminan keselamatan kita. Tidak ada jaminan bahwa kita mendapatkan hidup yang kekal.
Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang apa? Mati dalam Kristus. Kalau Yesus tidak bangkit, kata Paulus, sia-sia kepercayaanmu, kamu masih budak dosa. Demikian juga binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Orang-orang yang mati dalam iman kepada Kristus itu pun akan binasa pada akhirnya, kata Paulus. Artinya apa? Gak ada jaminan kita mendapatkan keselamatan atau hidup yang kekal. Bapak saudara, jika Yesus tidak bangkit, maka kita akan mengalami kebinasan kekal. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah, tapi kasih karunia Allah, hidup yang kekal. Karena memang sudah konsekuensinya dosa itu yang maut upahnya, Bapak saudara. Kalau Yesus tidak bangkit menebus dosa kita, ya upah dosa itu menjadi milik kita. Karena ingat poin 2 tadi, kita masih budak dosa kalau Tuhan tidak bangkit kan. Nah, karena kita budak dosa, upah kita apa? Maut. Berarti kita nggak punya jaminan keselamatan. Selama ini yang kita dengarkan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal, itu bohong semua. Kalau Yesus tidak bangkit. Makanya Paulus berkata, coba kita baca ayat 19. Ini sangat keras teguran Paulus. Mari kita perhatikan Alkitab kita. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja apa? Menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala. Oh, saudara, Paulus berkata, kalau kita ini hanya punya pengharapan, Yesus itu hanya harapan kita selama kita hidup di dunia, kita itu orang yang paling malang. Kenapa Paulus berkata demikian? Yang pertama, orang Kristen pada waktu itu sangat dibenci. Bahkan dianiaya. Kalau orang Kristen yang begitu dibenci oleh orang Yahudi dan orang-orang Yunani, dibenci, dihina, difitnah, disiksa, kalau mereka itu tidak punya pengharapan akan kebangkitan, mereka nanti kelak masuk ke dalam kerajaan surga, malang. Karena yang lain tidak mengalami demikian. Yang lain tidak dibenci seperti kita, maksud saya. Kalau toh semua sama-sama mati, kita paling soro. Kenapa? Karena kita yang paling dibenci. Kedua, saudara, kenapa? Kalau kita hanya menaruh pengharapan kepada Kristus pada masa hidup sekarang ini, kita orang paling malang. Kenapa? Karena dalam 1 Petrus dikatakan pasal 4 ayat 17, saya baca. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Perhatikan. Dan jika penghakiman itu dimulai dari kita, kelak akhir zaman yang pertama kali dihakimi siapa? Orang percaya. Kalau kita hanya tidak punya pengharapan, kita dihakimi nanti kelak. Ya sudah, kita yang pertama dihakimi berarti kita yang pertama kali diutus ke neraka kan? Kan paling soro kita. Yang lain nanti belakangan masalahnya. Kita dulu yang merasakan gitu loh. Nah, lalu apalagi penyebabnya? Kenapa Paulus berkata kita orang yang paling malang? Karena begini, menjadi orang Kristen itu harus menyangkal diri memikul salib, ya atau tidak? Tidak boleh mencintai dunia. Iman kita kan berkata demikian. Artinya apa? Kita nggak bisa menikmati dunia ini seperti orang lain mungkin. Yang agamanya masih membolehkan mereka menikmati dunia. Sudah kita nggak pernah menikmati dunia, toh juga nggak punya hidup yang kekal nanti. Orang sana enak menikmati dunia dan sebagainya, sama-sama dengan kita, sama-sama tidak mendapatkan hidup kekal. Kan lebih enak mereka. Selama di dunia sudah menikmati. Kita paling malang kata Paulus. Yang terakhir, kenapa kita menjadi orang yang paling malang? Karena apa? Karena ingat orang Kristen yang paling kuat mengalami serangan setan. Dalam Efesus dikatakan kita ini orang Kristen itu paling sering, paling menjadi sasaran empuk si setan. Cobalah, apa nggak soro kita? Kenapa? Karena setan tahu kan, kita ini anak-anak Tuhan kan, dia berusaha untuk menyerang kita kan. Oleh sebab itu, saudara, kalau orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh berdekatan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh Kristen, kan orang Kristen tadi diserang oleh setan kan. Orang yang dekat-dekat tadi ini yang tidak sungguh-sungguh tadi itu bisa terciprat juga serangan setan. Hati-hati. Kalau saudara itu tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, makanya dikatakan kan, pendosa itu tidak akan betah dalam kumpulan orang benar kan. Pendosa itu nggak betah dalam kumpulan orang benar. Bahaya. Jadi bayangkan konsekuensi yang kita terima, saudara. Sudah kita sasaran utama setan gitu ya. Lalu kita harus memikul salib, menyangkal diri, hidup nggak boleh suka-suka. Kita dihakimi yang pertama kali, kita dibenci sedemikian.
Kalau kita nanti mati dan selesai, kita paling malang, ya atau tidak? Paling malang kita. Kenapa kita nggak pindah aja kita ya kan? Masih boleh hura-hura menikmati dunia. Toh sama-sama masuk neraka kan enggak apa-apa. Yang penting di dunia hidup 70 tahun, 80 tahun bisa menikmati. Bapak saudara, tetapi faktanya kebangkitan Yesus itu memberikan jaminan sempurna tentang kehidupan kekal yang kita terima kelak. Apa? Dalam sekejap mata tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh yang fana ini diubahkan menjadi tubuh yang kekal. Bapak saudara, artinya apa? Ada jaminan kita mendapatkan hidup yang kekal. Dan di surga nanti tubuh daging ini tidak berlaku. Harus diubahkan Tuhan. Dan kita mengalami kebangkitan. Kalau nanti kita masih hidup sampai Tuhan datang kali kedua, tubuh kita diubahkan. Dan orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Lalu kita datang bersama-sama dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Efesus pasal 1 ayat 13 berkata demikian. Bapak saudara, karena kita pasca 1 kali 1 tahun, izinkan saya khotbah 3 jam ya. Yang semangat sih bilang amin gitu ya. Tapi yang punya pergumulan penderitaan. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia juga, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, diapakan kita? Dengan apa? Yang dijanjikannya itu. Ketika kita percaya, kita langsung dimeteraikan. Oh saudara, kenal meterai ya? Sekarang ada meterai 10.000 kan ya? Meterai itu saudara, itu kalau sudah ditanam tangan atas meterai itu gak bisa dibatalkan. Sah. Ketika kita percaya menerima Tuhan Yesus, maka keselamatan itu dimeteraikan bagi kita. Sah, selamat. Ada yang bisa membatalkan? Jadi orang yang punya iman sejati, itu sudah dimeteraikan Roh Kudus. Dan saya percaya dia akan hidup mengerjakan selaras dengan panggilannya. Mengerjakan keselamatan yang telah dia terima. Makanya kalau orang Kristen itu mengaku Kristen tapi hidupnya itu tidak karu-karuan. Jangan-jangan meterainya palsu. Coba cek, meterai kita palsu atau asli. Gitu ya. Jangan sampai meterai kita palsu, Bapak Saudara. Repot. Ditolak kita. Orang yang punya meterai asli dimeterai oleh Roh Kudus sah. Nggak ada yang bisa membatalkan. Amin, Saudara. Artinya kita punya jaminan keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Saudara, apa yang harus kita lakukan? Hiduplah untuk hidup yang akan datang. Amin. Jangan kita ini pusing dengan hidup kita sekarang ini. Ingat, kenapa? Karena nanti masih ada hidup yang akan datang. Saya katakan kemarin di anak-anak youth, hidup kita 70 tahun, oke 80 tahun. Dibandingkan dengan selama-lamanya, mana yang lebih lama Bapak Saudara? Kenapa kita menghabiskan energi kita untuk hidup yang 70, 80 tahun atau yang sementara ini? Kita mengabaikan hidup yang selama-lamanya di surga atau neraka. Jadi tolong pikirkan baik-baik. Hiduplah untuk hidup yang akan datang. Jangan fokus hanya hidup sekarang. Dengan apa? Sungguh-sungguhlah kita mengikuti Tuhan. Saya bukan orang yang sempurna, Saudara. Saya pun belajar firman Tuhan. Saya pun bergumul untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika saya dengan istri berdoa, saya selalu katakan demikian. Tuhan, biarlah hari ini Tuhan bawa kami masuk dalam rencana Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Masuk dalam rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Jangan menyimpang kiri ke kanan. Kita bisa jatuh, bangkit lagi. Amin, Saudara. Saya percaya kuasa kebangkitan Tuhan akan mengurapi kita, memperlengkapi kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita baca ayat terakhir. Ini kabar sukacita bagi kita semuanya. 1 Korintus 15 ayat 20. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah. Yang benar apa kata firman Tuhan? Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai apa? Yang sulung yang pertama. Karena Yesus itu bangkit, maka kita pun akan mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.